Gerakan G30 PKI, peristiwa yang membawa pengaruh besar bagi sejarah Indonesia. Pembantaian tokoh-tokoh penting yang didalangi oleh pemimpin PKI, DN Aidit. Selamat datang. Hari ini kita akan meramat ke dalam kehidupan dan kepribadian seorang tokoh yang mengguncang dan mempengaruhi perjalanan sejarah Indonesia, menelusuri perjalanan hidupnya yang tak terduga, kontribusi politiknya yang kontroversial, dan akhir tragis yang mengguncang bumi di bawahnya. Dipa Negara Nusantara Aidit, yang lebih dikenal sebagai DN Aidit, lahir pada tanggal 30 Juli 1923 di Tanjung Pandan, Belitung, Jawa Timur, Indonesia. Adalah seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia atau disingkat sebagai PKI. Lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung, ia akrab dipanggil Ahmad oleh orang-orang yang akrab dengannya. Aidit mendapat pendidikan dalam sistem kolonial Belanda. Ayahnya, Abdullah Aidit, ikut serta memimpin gerakan pemuda di Belitung dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda, dan setelah merdeka sempat menjadi anggota DPR sementara, mewakili rakyat Belitung. Abdullah Aidit juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan, Nurul Islam, yang berorientasi kepada Muhammadiyah. Dalam menempuh pendidikannya, DN Aidit mendapatkan pendidikan awalnya di sekolah dasar setempat di Jombang. Namun, dia terus mengajar pendidikannya dengan serius. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Aidit melanjutkan ke sekolah guru bantu atau SGB, yang merupakan salah satu sekolah pendidikan tinggi pada masa itu. Di SGB, dia mengembangkan minat dalam pembelajaran dan politik. Setelah menyelesaikan pendidikan di SGB, Aidit melanjutkan pendidikannya di sekolah guru di Surabaya. Dia adalah seorang cerdas dan berbakat, dan pendidikannya memberinya pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah-masalah sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada masa itu. Aidit memulai perjalanan politiknya pada usia muda. Ahmad Aidit mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Dia kemudian pindah ke Jakarta dan pada tahun 1940 ia mendirikan perpustakaan Antara di Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat. Setelah itu ia masuk ke sekolah dagang dan mulai mempelajari teori politik Marxis melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia. Selama aktif dalam aktivitas politiknya, Aidit berkenal dengan tokoh-tokoh penting dalam politik Indonesia seperti Adam Malik, Khairul Saleh, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Profesor Muhammad Yamin. Awalnya Hatta memiliki harapan besar dan kepercayaan terhadap Aidit. Bahkan Aidit menjadi anak didik kesayangan Hatta. Namun kemudian mereka berbeda dalam ideologi politiknya, dan perbedaan ini menyebabkan perpecahan di antara mereka. Pada tahun 1942, Aidit bergabung dengan Partai Buruh Indonesia, yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda, Aidit adalah salah satu komandan militer di pihak PKI. Dia terlibat dalam serangan-serangan terhadap pasukan Belanda dan membela prinsip-prinsip kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, PKI memiliki kehadiran yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan dan berperan penting dalam menyatukan berbagai kelompok dalam gerakan nasionalis. Meskipun ia seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional, Aidit menunjukkan dukungan terhadap paham Marxisme Soekarno dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Aidit terus naik dalam hierarki PKI. Pada tahun 1951, dia menjadi anggota Politbiro PKI. Dan 3 tahun kemudian dia terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PKI. Di bawah kepemimpinannya, ia menjadikan partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. PKI di bawah kepemimpinannya mengembangkan program-program untuk berbagai kelompok masyarakat seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, dan Lekra. Pada pemilu 1955, Aidit dan PKI meraih banyak dukungan karena program-program pro rakyat mereka, membuat PKI menjadi kekuatan politik yang signifikan. Selama dasawarsa berikutnya, PKI menjadi lawan bagi unsur-unsur konservatif dalam partai-partai politik Islam dan militer di Indonesia. Pengakhiran sistem parlementer pada tahun 1997 memperkuat peran PKI, terutama karena pengaruh mereka di luar parlemen. Koneksi Aidit dan pemimpin PKI lainnya dengan Presiden Soekarno membuat PKI menjadi organisasi massa yang sangat berpengaruh di Indonesia. Setelahnya, pada tahun 1960-an, hubungan Aidit dengan Presiden Soekarno semakin rumit. Aidit mendukung konsep Nasakom yang mencoba menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme dalam satu kerangka politik. Namun, hal ini memicu ketegangan dengan militer Indonesia yang melihat PKI sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Pada
Pada tanggal 30 September 1965, sebuah kelompok perwira militer yang tidak puas dengan PKI melancarkan kudeta yang dikenal sebagai G30 PKI. Tragedi nasional yang dimulai di Jakarta dengan diculik dan dibunuhnya 6 orang jenderal dan seorang perwira. Pemerintah Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto mengeluarkan versi resmi bahwa PKI lah pelakunya, dan sebagai pimpinan partai, Aidit dituduh sebagai dalam peristiwa ini. Aidit dan beberapa pemimpin PKI lainnya ditangkap dan diadili. Tragedi ini berujung pada eksekusi Aidit dan banyak anggota PKI lainnya, serta pembersihan massal terhadap simpatisan PKI yang mengakibatkan kematian ribuan orang. D.N. Aidit adalah sosok yang kontroversial dalam sejarah Indonesia. Bagi beberapa orang, ia dianggap sebagai tokoh yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan awal negara ini. Sementara bagi yang lainnya, ia diingat sebagai pemimpin yang terlibat dalam konflik politik yang mengakibatkan tragedi kemanusiaan yang besar. Biografi Aidit mencerminkan kompleksitas sejarah politik Indonesia pada masanya dan perannya yang sangat mempengaruhi sejarah Indonesia.